Hai teman-teman, apa kabar? Lama banget nggak bikin video. Oke, kalau apa ya, sejak ke Sepang pada MotoGP 2024 itu saya tuh jadi kepikiran ya buat kesana lagi tahun ini di MotoGP 2025. Kalau boleh jujur tuh Sepang emang apa ya, menarik ya, bahkan bikin orang Indonesia itu kadang sampai tega buat ya udahlah skip gitu ya nonton di Mandalika. Padahal deket ya. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, tahun 2024 ya berarti, itu saya ngerangkum beberapa alasan personal sebenarnya ya, yang mungkin juga jadi alasan banyak orang Indonesia itu lebih memilih ke Sepang lagi tahun ini buat nonton MotoGP alih-alih ke Indonesia. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Nah bayangkan teman-teman ya, dengan tiket PP Jakarta Lombok itu kamu sudah dapat lebih dari sekedar tiket pesawat kalau seandainya milih Sepang. Ini pengalamanku sendiri ya, ketika kemarin atau tahun lalu tuh nonton MotoGP ke Sepang. Hitung-hitungannya gini, eh tahun lalu tuh saya menghabiskan tiket ya dari Jakarta Lombok itu 1,3, kalau lengkapnya itu 1.373.871 rupiah. Terus baliknya Lombok Jakarta itu 1.366.775 rupiah. Jadi hampir ya, kalau kita total tuh sekitar 2,7 jutaan. Nah sekarang teman-teman bisa bandingin ya, pengeluaran saya saat menonton MotoGP ke Sepang. Tiket pesawat Jakarta KL itu Rp583.696. Lalu KL Jakarta pulangnya nih ya Rp575.565. Kalau di total tiketnya nih ya, tiket pesawatnya aja ini baru sekitar 1.100.000. Terus beli tiket MotoGP Sepang itu 416.167 untuk 3 hari. Aku ambil yang zona K kalau nggak salah. Terus bus ya dari KL ke Kelia Sepang itu 571.171. Nah kenapa ini agak mahal? Karena saya salah beli teman-teman. Harusnya kan bisa lebih murah kalau misalnya beli KL Sepang langsung. Tapi malah nih, saya milihnya harus ke Kelia dulu, Kelia 2 ya, pakai bus dari KL Sentral, lalu nanti beli pakai bus lagi, khusus MotoGP ini dari Kelia Sepang. Padahal sebenarnya tuh ada busnya dari KL Sentral di Kuala Lumpur langsung ke Sepang. Ini kesalahan saya murni ya. Kalau di total tadi ya, dari tiket pesawat, tiket monton, terus sampai dengan bus itu sekitar 2,1 juta. Jadi masih ada sisa, kalau kita kurangin dari pengeluaranku di MotoGP Mandalika itu ada sisa 600.000 rupiah. Jadi dengan sisa itu nih teman-teman, aku tuh masih cukup untuk bayar hotel ternyata untuk 2 malam di Malaysia, atau selama berlangsungnya MotoGP Malaysia ya, hingga kemudian balik ke tanah air. Jadi kalau dihitung 2,6, berarti masih ada 100.000 lagi kalau kita compare nih dengan pengeluaranku hanya untuk tiket BP Jakarta Lombok. Nah kalau tahun lalu itu saya menginap di Hotel Sky Pudu, itu dengan harga kamarnya nih ya, biar aku nggak salah sebut, 217.356 per malam. Jadi kan masih ada sisa ya, tadi aku bilang sekitar 100-an ribu. Jadi kalau berdasarkan hitung-hitungan itu aja, itu terlihat emang secara menonton MotoGP di Sepang itu sudah sangat menarik bagi kebanyakan penggemar MotoGP, terutama di Indonesia. Hemat ya, terutama di Jakarta maksudnya, hemat. Nah kalau sementara di Mandalika itu selain tiket PP yang sudah sampai tadi ya 2,7 sampai 3 juta,
penontonnya masih harus mikirin soal penginapan, terus akomodasi selama di Lombok juga. Nah, udah pasti membengkak. Apalagi kalau sampai kena yang namanya aji mumpung. Itu pasti bisa bengkak pengeluarannya. Aji mumpung itu apaan? Ya mungkin ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang kemudian naikin harga segila-gilanya karena mumpung lagi rame. Gitu. Apalagi kan tahun ini tuh katanya ekonominya berat ya. Jadi mungkin pecinta MotoGP dari kalangan kaum mendang-mending kayak saya itu tentu akan ya makin mendang-mending ya. Mending milih yang lebih murah. Nah, terus selain tadi soal ongkos ya, secara infrastruktur sebenarnya sirkuit Mandalika itu memang sudah semakin membaik ya dibanding awal penyelenggaraannya di awal penyelenggaraan MotoGP ya. Tetapi kalau kita bandingin dengan Sepang, itu tentu sirkuit yang berada di Kuta, Pujut, Lombok Tengah ini masih boleh dibilang kalah ya. Kalau misalnya nih, hampir tuh setiap tahun penggemar MotoGP selalu mengomentari soal tribun penonton di sirkuit Mandalika yang tidak semua menggunakan atap. Sementara kalau di Sepang ya semua tribun itu telah menggunakan atap permanen atau udah dibangun permanen ya, sehingga nonton tuh bakalan benar-benar nyaman. Nah kabarnya tahun ini memang pengelola sirkuit Mandalika itu bakalan memasang atap di semua tribun penonton. Jadi nggak cuma di tribun atau di grandstand premium ya, tetapi juga di tribun-tribun yang non premium. Nah ini kita perlu apresiasi tentu dan perlu mendukung hal ini. Akses ke sirkuit kalau di Sepang ya itu udah benar-benar terinformasi dengan jelas. Penonton nih katanya ya bisa memilih berangkat ke Sepang dengan kendaraan pribadi atau menggunakan bus yang disediakan secara berbayar. Bus itu udah jelas ya rutenya berangkat dari KL Sentral ke Sepang atau dari Kelia 2 ke Sepang. Harganya juga udah jelas ya sejak awal, sehingga nih calon penonton itu udah bisa merencanakan perjalanannya ke Sepang jauh-jauh hari. Sampai di Sepang itu sudah ada bus yang non-stop ya muter di ring road circuit buat bawa penumpang ke tribun masing-masing. Penonton yang baru turun dari kendaraan bisa langsung ke pinggir jalan ya, bisa langsung pinggir jalan ke area menunggu bus. Pas sudah di bus dan sudah dekat tribunnya, ya udah tinggal tekan tombol. Bus nanti akan berhenti dan penonton tinggal jalan ke tribunnya. Udah teratur banget ya di Sepang. Sebenarnya di Mandalika juga gitu sih ya, tapi jalan kakinya lumayan. Nah, ada satu hal lagi yang saya suka dari Sepang, toilet dan musolanya yang sudah permanen di hampir semua tribun. Di Mandalika itu toilet permanen hanya tersedia di area pedok, di gedung Deluxe, dan kalau nggak salah di Bukit 365 itu juga udah ada. Sementara di luar itu ya itu masih menggunakan toilet portable, jadi yang sekali pakai itu ya, maksudnya hari ini atau pas event nanti bisa dibongkar gitu, yang pakai box besar kayak gitu. Nah itu pertama ya, itu kedua tadi. Jadi pertama soal harga atau tiket, kedua soal infrastruktur. Nah gimana soal after race? Ada yang bilang Sepang tuh membosankan ya karena berada di tengah kebun sawit. Sementara Mandalika itu adalah sirkuit terindah karena berada di tepi pantai. Tapi bagi para penonton, termasuk saya ya, aktivitas after race itu sangat penting ya. Mandalika selain pantai memang punya aktivitas malam. Cuman nggak selengkap KL yang emang udah tau lah ibu kota negara yang besar banget. Jadi mereka yang menginap di KL itu tentu bisa mendapatkan berbagai banyak pilihan. Nah di Mandalika gimana? Opsinya ya mau ke Mataram ya. Harus ke Mataram. Cuman kalau mau ke Mataram itu butuh hampir sejam lebih ke sana kalau dari Mandalika. Pusing lagi ya, harus mikirin kendaraan. Jadi mau tidak mau harus menginap di Mataram nih biar gampang. Di KL sudah ada MRT, sudah ada LRT atau jalan kaki juga enak ya kemana-mana. Nah aktivitas yang bisa dilakukan di kota kecil Mataram juga boleh dibilang terbatas.
kota ini misalnya hanya punya 3 pusat perbelanjaan. Yang paling mentok itu nongkrong di kedai kopi atau berburu kuliner malam. Kecuali mungkin teman-teman nih menginap di Gili, aktivitasnya mungkin akan lebih banyak lagi, terutama untuk malam hari. Tapi menginap di Gili juga PR-nya banyak, butuh transportasi darat dari Mandalika ke Bangsal. Bangsal nih pelabuhan penyerbangannya ya, pelabuhan penyeberangan, dan ini hampir 2 jam. Terus lanjut dari pelabuhan atau dari Bangsal ini nanti naik kapal penyeberangan ke Gilinya. Ribet kan? Tapi bukan berarti itu nggak bisa dibenerin ya. Justru ini kesempatan buat para pemangku kepentingan nawarin aktivitas menarik yang bisa bikin ya calon penonton tuh terpikat. Apa gitu? Apa itu ya maksudnya ya? Pikirin lah. Kan sudah digaji buat mikir ya. Nah, kira-kira itu ya yang bisa jadi atau beberapa hal yang aku mungkin perhatiin ya. Berdasarkan pengalaman ke Sepang tahun lalu yang mungkin jadi pertimbangan mengapa banyak orang Indonesia lebih memilih ke Sepang alih-alih ke Mandalika. Nah, menurut kalian, apakah tahun ini akan ke Sepang atau milih ke Mandalika saja karena jiwa kita tanah air? Atau mending diam di rumah aja, nonton di TV? Monggo silakan share pendapat kamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.